Kita lanjut ya perhitungannya. Di sini sudah selesai kita rekap semua gaya batang, baik di sistem P ataupun di sistem Q, dan juga sudah saya dapatkan panjang batang masing-masing sesuai geometrinya. Untuk yang diagonal bisa kita carikan cara Pitagoras. Ini adalah 2,5 meter dapatnya. Jadi ini panjangnya masing-masing. Di sini adalah kita mengalihkan antara FQ, FP, dan L. Ini sengaja saya tidak bagikan EA, sebenarnya EA. Itu alasannya karena E dan A itu konstan. Jadi daripada kita bolak-balik membagikannya, mending kita membagikan nanti setelah kita jumlahkan, kita bagi sekaligus. Kecuali kalau nanti ada kondisi di mana soal itu luasan masing-masing batang itu berbeda, maka di sini ada bisa tambahkan satu kolom baru lagi, menuliskan luasan masing-masing batang, baru kita ikut masukkan dalam persamaannya itu dibagi A. Kalau misalkan nanti modulus elastisnya berbeda, walaupun jarang sekali ya, kita juga bisa memasukkan modulus elastisnya di dalam kolom ini, kolom yang baru untuk masing-masing batang. Jadi untuk simpelnya yang konstan itu tidak kita lakukan. Oke, ini saya akan hitungkan untuk kita masing-masing perkalian antara di member, dan hasilnya seperti berikut ini. Ini hasil perkalian masing-masing FQ, FP kali L untuk masing-masing batang, ya. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya dan kita akan peroleh nilai 498,125. Oke. Selanjutnya kita menggunakan persamaan dari virtual work method untuk rangka batang, yaitu persamaan ini ya. Q ini tadi sudah kita misalkan nilainya 1 kN dalam hal ini ya. Jadi ini yang 1 kN tadi. Delta defleksi yang ada di sistem P yang mau kita cari adalah defleksi di A di arah vertikal. Nah, yang sudah kita peroleh dari tabel kita itu adalah yang ini. Sigma FQ FP kali L. Ya, yang nilainya adalah 498,125.000. Ini satuannya adalah kilonewton, FQ kilonewton, FL kilonewton, dan L-nya sudah dalam bentuk milimeter. Ini sengaja saya tuliskan supaya nanti hati-hati dengan satuannya. A itu sudah disebutkan di atas, kita menggunakan A ini ya, 2000 mm persegi untuk seluruh batang, dan E itu 200.000 MPa. Jadi ini 2000 mm pangkat 2 kali 200.000 MPa itu adalah Newton per milimeter persegi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kilonewtonnya akan mati dengan kilonewton ini. Terus ini kita gantikan jadi 1000 Newton ya, supaya ini mati dengan ini. Oke. Terus ini dapatnya satuannya sebentar, ini mati ya, milimeter persegi, dan ini mati, sehingga nanti delta AY yang kita peroleh itu akan dalam satuan milimeter ya. Ini kita lakukan sebentar perhitungannya, diperoleh 1,245 mm. Inilah deformasi titik A tersebut di arah vertikal. Oke, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah apakah kita bisa memverifikasi nilai ini menggunakan software SAP, di mana kita tahu SAP itu langsung mendapatkan gaya dalam, reaksi perletakan, dan deformasi sekaligus. Coba kita lihat sejauh mana kita bisa memverifikasi kebenaran angka ini. Di sini sudah saya siapkan model SAP 2000-nya untuk rangka batang yang kita bahas tadi, beban 30 kN
ya, ada di sini, dan di sini ada 20 kN. Saya rasa saya tidak perlu mengulang bagaimana cara membuat geometrinya ini. Kalian bisa pelajari tutorialnya di channel Pelajar SAP 2000 di UBL. Dan tentunya kalau kalian sudah menggunakan SAP ini di persoalan rangka batang, harusnya sudah bisa mengerjakannya sampai tahap ini. Nah, yang perlu saya sampaikan, selama ini kita tidak menyentuh tentang modulus elastisitas dan geometri penampangnya untuk rangka batang ini. Dan ini kita perlu modifikasi sedikit. Pertama adalah materialnya, yaitu modulus elastisitasnya. Sebelum ini saya mau ganti dulu karena satuannya, ya, karena dia modulus elastisitas dalam Newton milimeter dan luasannya juga dalam Newton milimeter. Oke, kita definisikan materialnya. Nah, sebenarnya add new material, sebenarnya SAP ini dia propertiesnya itu harus lengkap. Jadi sementara kita di soal analisa struktur tidak punya informasi yang lengkap mengenai parameter-parameter ini, makanya SAP akan mendefinisikan sendiri, tapi kita tidak terlalu khawatir dengan itu. Yang penting adalah ini modulus elastisitas, coba kita cocokkan dengan yang ada di soal. 200.000 ini sudah dalam Newton dan milimeter. Yang parameter yang lain biarkan saja apa adanya. Ini bisa kita kasih nama material atau nama yang lain boleh juga, terserah, biarin aja apa adanya. Oke. Ini muncul dia materialnya. Kemudian kita definisikan section propertiesnya yang baru, yang berbeda dengan yang sudah didefinisikan SAP. Nah, ini kalau untuk SAP itu biasanya itu materialnya itu sudah tertentu berbentuknya, tapi kita ini juga tidak memiliki informasi bagaimana bentuk geometri, apakah dia rektangular, bulat atau bagai pipa, dan itu opsinya kita pakai kader ini, ya, kita ambil aja general, ya, kan general, muncul kotak. Nah, ini juga akan di generate otomatis sama SAP. Yang penting untuk rangka batang adalah luasannya nih, cross sectional area. Ini buat 2000. Yang lainnya bisa diabaikan saja, atau mungkin buat aja 1 supaya tidak berpengaruh. Kalau 0 mungkin takutnya dia menjadi error, biarkan aja 1 karena itu tidak penting. Sebenarnya tidak sempurna model kita ini, kita tidak memiliki informasi penampang lainnya, hanya rangka batang luasnya saja yang kita miliki. Namun demikian, kita bisa menamakan penampang ini misalkan batang atau apa, penampang rangka batang atau apalah ya. Ini penampang ini juga bisa diabaikan saja. Terus kita ganti materialnya ke material yang sudah kita definisikan dengan modulus elastisitas 200.000. Ini tidak ada pengaruhnya. Kita klik OK dan klik OK, udah semua dah. Lalu kita assign seluruh penampang di rangka batang kita ini, termasuk ini ya, kita masukin bawah ini, kita assign frame section, dia menggunakan penampang rangka batang yang sudah kita definisikan tadi. Oke, ini dia. Lalu kita run dia, pastikan sebentar sebelum bahwa berat rangka batang sudah saya buang ya, tidak memiliki berat. Kita run now. Oke, dia akan otomatis mencari reaksi peletakan, gaya batang, dan deformasi yang terjadi pada struktur. Ya, walaupun tadi kita tidak menggunakan sistem virtual dan maya, SAP dengan caranya sudah bisa mendapatkannya. Ini tadi reaksi peletakannya. Sebentar, saya ganti ke kilonewton meter yang kita punya. Ya, itu harusnya sebentar ini kilonewton meter. Ya, benar 60. Saya perlihatkan 60 tadi ya, 60, 50, 50, dan rangka batangnya
juga saya rasa sudah benar axial force-nya. Ya, ini 60, 20, 22,5, minus 62,5, 37,5 seperti ini ya tadi ya. Jadi walaupun FQ tidak kita cari, kita bisa mendapatkan deformasinya di sub 2000. Itu yang akan kita cek. Benar ya, AB 22,5, BC 2,5, BE 20, ini 37,5, benar, dan 62,5. Lalu deformasinya kita lihat ya, ini bentuk deformasinya. Ini di titik A. Coba lihat ini, kalau kita taruh mouse kita ke titik tersebut, itu akan memberikan angka atau klik kanan di daerah tersebut. Kemudian sebelum saya tampilkan, saya ganti dulu ini jadi milimeter biar bisa dicek. Ini klik kanan di apa tersebut. Ini coba perhatikan nilainya. Apa yang sudah kita peroleh ini adalah apa namanya, deformasi titik tersebut. Titik 1 itu berarti ke arah X ya, titik 2 itu ke arah Y, titik 3 itu ke arah Z, berarti arah vertikal, arah horizontal, dan arah tegak lurus bidang gambar. Ini menurut SAP ini 1,24531. Kita bandingkan dengan hitungan kita, sangat dekat sekali ya, bahkan 3 angka sampai 3 angka di belakang koma angkanya sama. Jadi ini caranya kita menghitung deformasi pada rangka batang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini bisa menjadi cross check kita dari hitungan manual kita dibandingkan dengan SAP 2000. Dan ini saya tambahkan delta AY untuk dari SAP 2000 itu nilainya 1,24531 mm tadi ya, 1,24531 mm. Oke, demikian saya sampaikan cara menghitung defleksi rangka batang dengan metode kerja gaya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.